Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, pernahkah Anda merasa perih atau mata Anda berair? Nah mungkin Anda tengah mengalami yang disebut dengan konjungtivitis atau adanya peradangan di salah satu bagian mata yang disebut dengan konjungtiva. Nah bagaimana pencegahannya atau bagaimana juga mengatasinya? Ini akan menjadi topik kita yang akan kita bahas pada bincang sehati hari ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Yang pertama adalah, apakah benar membaca di tempat yang remang akan merusak mata? Ini seringkali ya kita dengar dari kecil ya, bahwa kalau membaca jangan sampai di tempat yang remang apalagi gelap. Ini katanya akan membuat kerja mata kita menjadi ekstra dan endingnya akan merusak kesehatan mata. Bisa jadi minus, bisa jadi kabur begitu ya. Tapi apakah ini mitos atau fakta? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Yang selanjutnya adalah makan wortel dalam jumlah banyak dapat menyehatkan mata. Kalau kita tahu sendiri bahwa wortel sendiri punya kandungan yang kaya akan vitamin A. Nah, vitamin A sendiri ini bagus sekali untuk kesehatan mata. Nah, bagaimana kerjanya untuk kesehatan mata? Sebanyak apa wortel yang dibutuhkan agar mata kita sehat? Dan bagaimana cara mengonsumsinya yang tepat untuk kesehatan mata? Apakah ini mitos atau fakta? Ini juga akan kita bahas bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah menatap layar gawai seharian dapat merusak mata. Nah, layar gawai, layar televisi, ini juga sebenarnya punya hal-hal yang berdampak pada kesehatan mata. Apalagi pastinya mata kita bekerja dengan berat ya, melihat layar yang sebenarnya adalah terang. Nah, ada juga mode-mode untuk menyamankan mata pada gawai kita, tapi apakah itu berpengaruh? Nah, ini akan kita bahas nanti bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah menyiram mata dengan air dapat menyembuhkan mata merah. Kita juga sering ya melihat ada kondisi-kondisi mata kita merah, lelah. Nah, pertolongan pertamanya biasanya mungkin kita menyiram mata atau merendam mata sambil kita membersihkannya berkedip gitu di dalam air. Nah, apakah ini diperbolehkan? Apakah kondisi ini tidak membuat mata semakin parah? Nah, ini akan kita bahas. Apakah merendam mata dengan air benar-benar menjadi satu jalan yang baik untuk meredakan mata merah? Nanti kita bahas bersama pakarnya. Terakhir, menjulingkan mata bisa membuat mata benar-benar juling. Kita sering sekali ya melihat, mungkin kita sedang bercanda begitu ya, menjulingkan mata, baik itu orang dewasa apapun anak-anak. Nah, apakah ini berdampak pada kondisi mata yang tadinya normal akhirnya berubah menjadi juling? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, pemirsa bincang sehati, itu dia mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Nanti kita akan konfirmasi bersama pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah menjabarkan beberapa poin terkait mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Dan kali ini kita akan mengkonfirmasi dan membahasnya bersama dokter kita. Ada Dr. Masito Wilya Wahyuni SPM, spesialis mata dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Langsung kita sapa. Halo Dokter Masito, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik dok, hari ini kita berbincang tentang kesehatan mata ya. Oke, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata yang tadi sudah saya jabarkan di segmen sebelumnya. Kita akan konfirmasi satu persatu ya dok ya. Yang pertama, apakah benar jika kita membaca di tempat yang remang apalagi cenderung gelap ini bisa merusak mata? Kalau iya, kenapa dok? Oke, ya. Sebelumnya ini kita tahu bahwa mata kita ini mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri di tempat yang gelap maupun di tempat yang terang. Ya, jadi pada saat tempat gelap, tetap kita akan bisa melihat benda setelah mata menyesuaikan diri. Nah, bagaimana cara mata menyesuaikan diri? Salah satunya adalah dengan melebarkan pupil atau yang kita sebut dengan anak mata. Dengan anak matanya melebar, ya, kita harapkan tuh cahaya banyak masuk ke dalam mata.
Nah, penyesuaian yang terus-menerus terjadi ini suatu saat akan menyebabkan mata menjadi lelah dan sulit untuk fokus, ya. Ibarat kata tuh mata kita tuh disuruh kerja terus-menerus gitu loh, disuruh kerja keras terus-menerus. Nah, mata lelah inilah yang akhirnya akan berimpak kepada keluhan-keluhan mata. Misalnya, matanya jadi sering berair, lelah, bahkan kadang sakit kepala ya, sakit kepala, sakit pundak, dan segala macam keluhan yang membuat mata kita nggak nyaman. Nah, itu satu faktor yang paling banyak menyebabkan mata lelah, yaitu membaca di tempat yang remang. Efek yang kedua yang paling banyak adalah mata menjadi kering. Kalau kita membaca di tempat yang remang, otomatis kita akan jarang berkedip, karena kita akan selalu memfokuskan mata kita kepada satu benda di tempat yang remang. Itu membutuhkan tenaga, tapi akhirnya kita jadi jarang berkedip. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan mata kita menjadi kering. Ya, jadi bisa menyebabkan mata lelah, mata sulit untuk fokus, kemudian mata kering. 3 hal ini hal yang menyebabkan kita dilarang untuk membaca di tempat yang redup. Jadi kalau ditanya mitos atau fakta nih, membaca di tempat yang redup akan merusak mata. Sesungguhnya tidak merusak mata yang berbahaya, tapi membuat kita tidak nyaman. Jadi tidak disarankan untuk membaca di tempat yang terlalu terang ataupun di tempat yang redup. Oke, jadi ternyata dalam kondisi redup dan kita membaca, kita memang akhirnya ekstra begitu ya, matanya bekerja ekstra. Nah, ini membuat matanya jadi lelah, kadang jadinya mungkin sulit juga untuk fokus nantinya mungkin dalam kondisi adaptasi ya. Oke, jadi memang tidak disarankan untuk membaca di tempat yang redup. Oke, selanjutnya adalah apakah benar kalau kita makan wortel yang banyak ini bisa membantu untuk membuat mata kita lebih sehat? Benar atau tidak? Mitos atau fakta, Dok? Baik ya, mitos seperti itu memang sangat sering kita dengar ya dari sejak kita kecil ya, ayo makan wortel gitu ya. Jadi ada benarnya, ada tidaknya juga ya. Jadi ini penjelasannya. Wortel ya, kita ketahui memang banyak mengandung vitamin A ya, yaitu beta karotin. Beta karotin ini mengandung retinol atau vitamin A yang banyak terdapat di sel batang saraf mata kita atau retina. Sel batang ini tujuannya atau fungsinya adalah untuk bisa kita melihat di dalam gelap sel batang. Nah, artinya kalau kita kekurangan sel batang, kita akan kekurangan kemampuan untuk melihat di dalam gelap terutama. Nah, apakah vitamin A ini hanya terdapat dalam wortel? Tidak, tentu tidak. Ada banyak makanan yang banyak mengandung vitamin A. Jadi kalau ditanya mitos atau fakta, penjelasan seperti ini ya, sebelum saya jawab mitos atau fakta. Sebetulnya kita yang disarankan itu adalah diet gizi seimbang. Ya, jadi kalau dibilang makan wortel yang banyak itu sebenarnya mitos. Apabila kita sudah melakukan diet gizi seimbang, otomatis kita tidak akan kekurangan vitamin A, gitu ya Mbak ya. Jadi jawaban saya adalah mitos ya. Jadi lakukanlah diet gizi seimbang, bukan hanya makan wortel ya. Jadi ada banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin A. Jadi nggak melulu kita dicekokin wortel, bosen dong ya. Betul. Gitu, oke, padahal ini kita tahu dari kecil gitu ya, kayaknya sudah terpatri di otak kita. Makan wortel biar matanya sehat. Ternyata ini tidak 100% benar, bahwa memang yang dibutuhkan untuk mata adalah vitamin A, dan ini bisa didapatkan dari banyak sekali makanan. Dengan caranya apa? Makan makanan yang seimbang, gizinya juga harus baik agar matanya bisa bekerja dengan baik. Oke, yang selanjutnya, fakta bahwa menatap layar gawai seharian ini bisa merusak mata. Ini sering banget, apalagi selama pandemi mungkin kaum rebahan ini aja yang dikerjain gitu ya. Nah, gimana nih Dok? Silakan dijelaskan. Iya, ya. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini ya, itu paling banyak pasien datang ke kita sekarang ini adalah dengan gangguan yang
sangat beragam, tapi kalau kita kerucutkan itu adalah kumpulan gejala penyakit akibat melihat gadget. Ya, atau yang kita sebut dengan computer vision syndrome. Ya, computer vision syndrome ini terjadi apabila kita menatap layar komputer dengan jarak yang sama dalam waktu yang berjam-jam. Nah, jadi timbullah yang kita sebut dengan computer vision syndrome. Gejalanya apa tuh? Gejalanya adalah matanya lelah, berair, pusing kepala, mata terasa panas, ya. Melihat jauh juga kita menjadi buram, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebaiknya memang kita hindarkan, karena lambat laun otomatis aktivitas kita akan terganggu. Walaupun tidak menyebabkan kerusakan mata yang sangat berbahaya, tapi ini sangat tidak nyaman, ya. Akhirnya kita membuat suatu rule, ya, atau aturan yang kita sebut dengan Rule of 20, ya. Jadi disarankan kepada pengguna gawai gadget, ya, untuk melakukan jeda, ya. Jadi jedanya 20 menit melihat layar monitor, ya, apakah itu gadget, handphone dan lain-lain, semua yang menimbulkan cahaya di layar, itu 20 menit bekerja, 20 detik istirahat, melihat jauh sejauh mata memandang, atau paling tidak 20 kaki, 20 feet, ya, 20 feet itu kurang lebih 6 meter, ya Mbak, ya. Nah, jadi itu ya yang bisa kita lakukan gitu, ya. Jadi kalau ditanya mitos atau fakta, ya, menyebabkan merusak mata yang permanen sih tidak, tapi memang mengganggu. Mengganggu kegiatan sehari-hari karena matanya juga menjadi lelah. Jadi ujung-ujungnya ya karena mata lelah gitu ya Mbak, ya. Baik, jadi memang ada perlu jeda begitu ya, dari 20 menit, mungkin sekitar 20 detik kita ganti lagi nih pandangan kita dengan jarak yang berbeda. Ini akan membuat kerja mata kita lebih variatif dan tidak lelah karena tidak arahnya ke situ terus ya Dok ya. Oke, betul. Dok, selanjutnya ini menyiram mata dengan air dapat menyembuhkan mata merah. Ini mungkin kadang sering sekali ya diambil jadi tindakan pertama untuk menanggulangi atau paling tidak meredakan mata merah. Sebenarnya benar atau tidak sih, ini mitos atau fakta, Dok? Iya, baik. Jadi mata merah itu sangat beragam penyebabnya, ya. Bisa infeksi, bisa juga dikarenakan bukan infeksi seperti kelipan, ya, kosmetik mata dan lain-lain. Nah, air sendiri tidak mengandung antibiotik atau antivirus tentunya, ya. Jadi kalau kita menyiram mata itu tujuannya memang hanya untuk membersihkan mata, di mana itu memang sangat dibutuhkan. Tapi kalau penyebabnya karena bakteri, karena virus, karena chlamydia, tentu tidaklah cukup ya Mbak, ya, dengan hanya menyiram air saja ke mata yang merah gitu. Jadi tetap harus dicari tahu penyebabnya. Tapi memang pertolongan pertama sebaiknya tidak salah kalau kita menyiram dengan air biasa ya. Artinya dengan air yang mengalir, bukan direndam ya. Kalau direndam nanti kotorannya ke situ-situ lagi ya, masuk lagi ya. Jadi tidak disarankan untuk merendam mata gitu ya di dalam air yang tidak mengalir. Jadi dibasuh saja Mbak. Basuh saja seperti itu. Baik, jadi memang mata merah ini masalahnya macam-macam ya penyebabnya, tidak bisa dipukul rata karena apa. Tapi untuk pertolongan pertama untuk merasa lebih nyaman mungkin ya sebelum akhirnya berangkat ke dokter mata, boleh juga dicuci atau disiram dengan air yang mengalir, bukan direndam. Karena kalau direndam ya kotorannya ke situ-situ aja ya Dok ya. Baik, betul. Nah yang terakhir nih Dok, bahwa benar atau tidak, mitos atau fakta, jika kita bermain dengan menjuling-julingkan mata, yang tadinya matanya normal, ini benar-benar akhirnya berubah jadi juling. Ini mitos atau fakta nih Dok? Iya, benar-benar. Iya itu lucu memang ya, kalau kita lihat ada orang bisa, kok matanya bisa kayak gitu ya, karena memang nggak semua orang bisa melakukan hal yang seperti itu ya. Nah itu pertanyaannya tuh kata Mbak tadi, bisa menyebabkan juling yang permanen nggak gitu ya? Nah, jadi dari data memang bila kita melakukan seperti itu memang dimungkinkan karena apa? Otot mata memang bisa menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, bahkan ke tengah
sekaligus ya. Jadi itu memang ada otot-otot mata yang bekerja untuk itu. Nah, tapi dari data bahwa tidak ada laporan atau memang tidak bisa menyebabkan menjadi juling yang permanen ya. Hanya saja kalau kita menjulingkan mata dengan sengaja dalam waktu lama, pasti otot-otot matanya jadi capek ya Mbak ya. Akhirnya kalau otot-otot mata kita capek, melihat kita jadi jauh, mata menjadi nyeri ya, ya akhirnya terjadi gangguan yang tidak nyamanan seperti itu. Tapi tidak menyebabkan menjadi juling permanen. Oke, jadi itu, memang Mbak, tidak menyebabkan jadi juling permanen. Hanya saja mungkin kalau dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama, ini bisa membuat ada ketidaknyamanan yang muncul. Bahkan mungkin bisa lelah matanya, apalagi mungkin bisa sampai pusing begitu ya. Baik, Dok, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik kita hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gangguan kesehatan mata yang disebut dengan konjungtivitis. Apa sih itu? Bagaimana pencegahannya dan bagaimana pula mengobatinya? Ini akan kita bahas masih bersama dengan Dr. Masita ya. Tapi untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita kali ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theeyefamily. Oke, kita kembali bersama dokter kita, Dok. Masih bersama kami ya, Dok? Ya. Oke, Dok. Ini bicara tentang gangguan kesehatan mata. Pasti banyak sekali jenisnya begitu ya. Tapi hari ini kita akan spesifik tentang konjungtivitis. Nah, mungkin konjungtivitis sendiri ini masih banyak yang awam untuk mengetahuinya. Bisa dijelaskan apa sih ini? Kondisi seperti apa? Gangguannya seperti apa pada mata? Oke, baik, Mbak. Jadi memang konjungtivitis ini adalah penyakit yang sering kita jumpai di poliklinik atau di rumah sakit tempat kita bekerja ya. Konjungtivitis ini sebenarnya secara definisi adalah peradangan pada selaput mata ya. Jadi mata kita itu dilapisi oleh selaput bening yang kita sebut dengan konjungtiva. Ya, jadi kalau kita lihat nih mata kita ada yang putih ini, ya sebenarnya di depan putihnya ada selaput. Ada selaput lagi ya? Bening, selaput. Iya, ada selaput yang transparan. Di mana selaput ini tujuannya memang untuk melindungi bola mata kita. Nah, selaput ini sendiri mengandung pembuluh darah halus, ya, pembuluh darah halus, ya, untuk memberi makan si jaringan itu sendiri, ya. Nah, apabila terjadi peradangan, ya, apakah itu karena infeksi atau bukan infeksi penyebabnya, pembuluh darah ini akan terjadi pelebaran. Nah, pelebaran pembuluh darah inilah yang kita sebut dengan matanya merah. Ya, jadi kalau ada orang matanya merah, ya itu berarti ya memang pembuluh darahnya sedang melebar, ya sedang melakukan peradangan tuh, sedang terjadi peradangan di situ gitu, Mbak. Nah, jadi nanti kita akan bahas kenapa sih ada orang yang matanya merah gitu ya, pembuluh darahnya melebar gitu, Mbak. Jadi itu dia konjungtivitis itu secara umum. Baik, jadi konjungtivitis sendiri bisa dijelaskan secara sederhana adanya gangguan pada lapisan konjungtiva kita ya, Dok ya, baik itu peradangan yang disebabkan oleh infeksi ataupun tidak. Nah, Dok, infeksi maupun bukan infeksi. Oke, ini kan bukan infeksi, bahkan bisa menyebabkan adanya gangguan di konjungtiva. Kalau bisa dilihat nih penyebabnya satu persatu, apa tuh, Dok? Oke, iya. Penyebabnya yang paling banyak adalah infeksi virus. Ya, kemudian diikuti dengan infeksi bakteri, ya, lalu ada juga yang bukan karena infeksi, bisa juga karena mekanis, misalnya karena benturan, kelilipan, ya, atau zat-zat iritan yang masuk ke mata. Yang paling banyak sekarang adalah kosmetik mata, ya, khususnya nih. Ya, eyelashes ya, extend ya bulu mata ya. Jadi glue ya, lemnya itu ya itu banyak pasien yang saya temukan itu ternyata alergi atau
jadi iritasi di matanya karena lemnya menempel atau masuk ke dalam mata. Mungkin saja terjadi ya, karena bulu mata dan mata itu sangat dekat. Apabila kena air, glunya masuk ke bisa dalam ya, Dok ya? masuk ke mata juga. Iya, jadi seperti itu. Paling banyak penyebabnya itu ya, seperti itu Mbak. Oke, nah Dok, apa sih, kan kadang-kadang kita juga sering ya matanya tiba-tiba merah begitu ya. Nah ini mungkin kalau dulu awamnya sakit mata gitu. Nah itu kan sering sekali kita cuma mengetahui itu saja gitu, sakit mata lalu pakai satu jenis obat gitu ya yang ada di pasaran. Apakah sebenarnya ini bisa benar-benar membantu, ataukah sebenarnya ada ciri-ciri lain jika memang ini bukan gejala-gejala biasa, konjungtivisnya sudah tingkatnya lumayan parah? Oke, ya jadi memang tata laksana konjungtivitis ini berdasarkan penyebabnya, Mbak. Ya, jadi tetap kita akan tata laksana atau atasi berdasarkan penyebabnya. Dari mana kita tahu penyebabnya? Dari gambaran klinisnya pasti. Jadi yang kalau kita beli obat tetes ya, obat tetes yang beredar sekarang ini juga sangat amat beragam. Ada antivirus, ada antibakteri, anti alergi, anti mata kering, dan ada banyak yang lain. Jadi memang tidak disarankan untuk memakai obat mata sembarangan. Sebelum kita periksakan, kita pastikan bahwa mata merah yang terjadi ini memang karena bakteri atau virus, atau memang ini hanya konjungtivitis saja, bukan penyakit mata yang lain. Dan perlu digarisbawahi adalah tidak semua mata merah itu adalah konjungtivitis ya. Jadi ada keratitis, ada glaukoma, ada uveitis, ada banyak penyakit mata yang gejala klinisnya itu adalah mata merah. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Ya sebaiknya memang diperiksakan ke ahlinya untuk bisa kita pastikan bahwa ini memang suatu penyakit yang tidak berbahaya ya. Jadi memang konjungtivitis ini bukan suatu penyakit yang berbahaya, tapi kalau tidak ditangani dengan tepat dan bisa menyebabkan komplikasi, gitu, menjadi berbahaya seperti itu. Dok, apakah selalu konjungtivitis ditandai dengan mata yang merah, atau memang ada gejala-gejala lain yang bisa jadi identifikasi kita ke arahnya konjungtivitis? Oke, ya gejala utama untuk konjungtivitis adalah mata merah, karena memang konjungtivitis ini adalah peradangan pada pembuluh darah pada konjungtiva, sehingga pembuluh darahnya melebar dan menyebabkan mata merah. Selain dari mata merah, ada banyak gejala yang lain ya, gejala-gejala khas yang akan menjurus kepada penyebabnya. Ya, misalnya virus, ya itu disertai dengan belekan atau yang kotoran mata yang berwarna kotoran matanya relatif lebih jernih dibandingkan dengan kotoran mata pada orang yang karena bakteri misalnya seperti itu. Lalu ada juga tanda-tanda klinis yang lain, ada folikel atau ada papil misalnya di alergi, pada konjungtivitis alergika semacam itu. Jadi ya memang gejala-gejala seperti mata merah itu adalah gejala yang paling umum ya. Kemudian disertai dengan mata berpasir, berair, keluar kotoran, ya, panas, rasa panas, gatal, kelopak matanya bengkak, itu keluhan-keluhan spesifik lainnya yang mungkin menyertai seorang penderita konjungtivitis berdasarkan penyebab lainnya. Gitu. Oke, waktu pengobatannya sendiri sampai sembuh, apakah memang beragam tergantung dari penyebabnya? Berapa lama sih dok bisa jangka waktunya? Ya, memang. Jadi konjungtivitis sendiri adalah suatu penyakit yang self-limited disease ya Mbak ya. Jadi penyakit yang sembuh sendiri, itu berita baiknya gitu ya. Dan konjungtiva itu adalah organ di mata atau jaringan di mata yang tidak mempengaruhi tajam penglihatan. Jadi memang orang dengan mata merah penglihatannya nggak burem, nggak kabur gitu. Begitu ya? Jadi karena dia nggak kabur ya. Jadi pengobatannya sendiri untuk konjungtivitis ya itu dikatakan
2 minggu untuk virus, 1 minggu untuk bakteri, konjungtivitis bakteri. Kalau tidak sembuh, ya sebaiknya kita akan lakukan pemeriksaan penunjang gitu. Apakah ini ada penyakit-penyakit lain gitu ya, ataukah dia ada alergi, ada penyakit daya tahan atau imun yang turun, imunokompromis seperti itu. Tapi idealnya kita akan meriksa pasien itu per 3 hari keadaan konjungtivanya seperti apa. Ya, diharapkan secara pengalaman bahwa dalam 1 minggu penyebabnya bakteri akan sembuh. Nah, ada juga konjungtivitis yang berulang, Mbak, misalnya karena alergi. Ya, jadi kalau alergi itu konjungtivitisnya bisa menahun, ya, apabila penyebab alerginya belum ditemukan. Misalnya apakah dia alergi terhadap udara, debu, makanan, kosmetika, malahan, ya itu yang paling banyak sekarang. Jadi hal-hal seperti itu bisa konjungtivitisnya terjadi secara menahun. Oleh karena itu sebaiknya memang kita tidak menyepelekan penyakit mata dengan konjungtivitis ini karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan jadi komplikasi yang berakibat buruk pada penglihatan. Seperti itu, Mbak. Baiklah. Kalau bicara tentang alergi sendiri, apalagi sekarang mungkin eyelash extension ini sedang marak juga ya, hampir sebagian lah ya perempuan menggunakannya. Nah, jika memang yang penggunanya sendiri mengalami alergi terhadap mungkin glue dari bahannya sendiri gitu, Dok, apakah memang dianjurkan untuk segera melepasnya atau masih bisa hidup berdampingan dengan eyelash sampai ini copot sendiri gitu ya, mengingat ini kan kemungkinan akan masuk ke mata bisa saja terjadi dan terulang. Iya betul ya. Jadi memang kalau kita secara medis mengobatin penyakit memang tidak berdasarkan gejala. Jadi kita berdasarkan penyebab. Nah, kalau memang penyebabnya karena zat iritan, ya berarti zat iritannya harus dihilangkan nih, Mbak, gitu ya. Jadi kalau zat iritan, zat yang menyebabkan iritasi mata masih berada di situ, kemungkinan besar konjungtivitisnya tetap tidak akan tertanggulangi walaupun kita berikan berbagai macam obat alergi seperti itu ya. Jadi memang tidak disarankan untuk diteruskan, sebaiknya dibersihkan. Oleh karena itu perlu kita memilah tempat apakah memang benar itu bahannya itu sesuai untuk di mata dan sesuai dengan hygiene ya, kebersihan juga itu penting. Baik, jadi tidak mungkin juga ya mengurangi memang sih obat yang diberikan bisa mengurangi atau meredakan rasa tidak nyamannya. Tapi kalau si penyebabnya tidak dihilangkan akan terus terus muncul dan terus terjadi dan mungkin bisa jadi tambah parah begitu ya. Baik, Dok, nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan masih membahas tentang konjungtivitis. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita kali ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, masih bersama kami di Bincang Sehati, Dok. Oke, Mbak, ya, saya di sini. Oke, nah, Dok, tadi kita bicara apa sih penyebabnya, gejalanya kayak apa begitu ya, seperti apa gejalanya. Nah, memungkinkan tidak kondisi konjungtivitis ini akhirnya jadi lebih parah atau akhirnya berdampak pada gangguan lanjutan dari mata? Oke, ya. Jadi sangat jarang konjungtivitis ini berakhir menjadi sesuatu penyakit yang berbahaya ya. Kecuali satu, ada beberapa faktor ya. Satu, memang terjadi gangguan imun pada pasien atau penyakit-penyakit istilah sekarang adalah komorbid ya. Jadi ada orang yang sakit gula misalnya, TBC ya, atau penyakit-penyakit imunokompromis ya, penyakit yang daya tahan tubuhnya menurun, sangat menurun. Itu memang terjadi perlambatan penyembuhan pada kasus konjungtivitis ini. Itulah kenapa disarankan semua mata merah sebaiknya diperiksakan ke dokter ya untuk dipastikan bahwa ini penyakit memang hanya mengenai konjungtiva saja
ya, tidak menyerang kepada media penglihatan mata kita gitu. Apabila tidak menyerang media penglihatan, umumnya mata merah akan sembuh sendiri. Tapi apabila mata merah ini disebabkan karena kerusakan pada media penglihatan, contohnya kornea, itu akan menyebabkan penglihatan yang menurun secara permanen seperti itu. Oke, gitu, jadi Mbak. memang Jadi ya memang jarang menyebabkan komplikasi, tapi penyakit ini sangat cepat menular, cepat menular. Jadi memang sebaiknya segera dihentikan penyebarannya dengan pengobatan yang benar dan segera. Nah, Dok, ini menarik nih, sakit mata menular ini kan jadi satu hal yang famous gitu ya sebenarnya. Waduh, kayaknya setiap ada orang sakit mata jangan dilihat gitu ya. Kalau bisa mungkin pakai kacamata deh kamu biar nggak menular. Nah, apakah benar penularannya itu bisa karena saling pandang atau sebenarnya penularannya berbeda? Ini sebenarnya iya. Nah, apakah ini benar atau salah kaprah sebenarnya penularannya itu apa saja yang memungkinkan medianya? Iya. Jadi kalau memang dari pandang-pandangan bisa menularkan penyakit konjungtivitis ini, saya pikir nggak ada dokter mata yang mau terima pasien konjungtivitis ya, Mbak. Ya, jadi ya memang tidak menular dengan pandang-pandangan. Ya, menularnya dengan cairan mata atau belekan kotoran yang dihasilkan dari si konjungtivitis itu sendiri. Jadi ya memang tidak disarankan untuk kontak erat, kontak langsung dengan orang yang menderita konjungtivitis, misalnya kayak bersalaman, apalagi cipika-cipiki gitu ya, karena kita khawatir itu cairan yang ada di mata pasien itu akan pindah ke kita baik melalui tangan, kemudian kita mungkin akan memegang mata, memegang muka, itu bisa menularkan. Jadi memang sebaiknya orang yang konjungtivitis tidak tidur satu kamar dengan orang yang sehat ya, memang tidak sebaiknya tidak keluar rumah, sebaiknya memang istirahat di rumah saja, seperti itu. Baik, memang sebaiknya jangan ada kontak erat dengan orang lain. Biasakan untuk terus mencuci tangan juga ya, Dok ya, agar mencuci tangan. Betul. Ini penting sekali kayaknya cuci tangan ya. Baik, sebelum kita lanjut ada DM dari pemirsa lewat Instagram. DM-nya adalah, "Dok, mata saya merah, bengkak, sakit, berair, serta belekan juga ada kotoran ya, Dok ya. Sudah diberi obat tetes mata dari apotik, tapi mata saya masih merah. Mungkin bengkaknya sedikit berkurang, tapi yang lainnya belum. Sudah 1 minggu lebih, Dok. Bagaimana solusinya?" Ini dari Admiranti. Silakan, Dok, dijawab. Iya, ya. Jadi kalau dengan keluhan mata merah, bengkak, nyeri, ya. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan adalah ada atau tidak nih penurunan tajam penglihatan, bisa dibandingkan dengan mata sebelah, misalnya hanya satu yang merah gitu ya. Coba dibandingkan nih, kita tutup kalau satu dia gitu ya, Dok ya, pakai kacamata, terus melihat jauh, ada buram nggak gitu ya. Kalau memang konjungtivitis saja, biasanya tidak disertai dengan penurunan tajam penglihatan, ya. Jadi penglihatannya nggak buram, nggak kabur gitu ya. Nah, kalau pengobatannya tepat, ya, dikatakan bahwa dalam 2 hari, dalam waktu 48 jam setelah pemakaian obat, idealnya keluhannya akan berkurang. Rasa-rasa itu akan mengalami penyembuhan lah sedikit demi sedikit. Nah, apabila dalam 1 minggu keluhannya belum berkurang atau gejalanya masih tetap ada, sebaiknya sih diperiksakan ya. Kita khawatir mungkin ada kondisi lain yang membutuhkan pengobatan yang khusus gitu ya. Maaf nih, gelap. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi kalau sudah 1 minggu belum ada perubahan, apalagi matanya juga masih sakit gitu ya, masih merah, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah benar-benar ini konjungtivitis murni atau memang ada lagi nih masalah lainnya? Apalagi kalau sudah sampai ada penurunan melihat begitu ya, Dok ya, ini juga perlu diperhatikan. Iya, benar-benar. Oke. Dok, kalau bicara tadi dokter sendiri bilang ini merahnya kan sebenarnya berasal dari pembuluh darah yang ada di konjungtiva ya, Dok, yang membesar dan meradang. Nah, kenapa bisa demikian, Dok? Dan apa yang membuat kadang-kadang kita melihat ada yang merah itu sampai benar-benar berbentuk seperti ada darah yang bocor gitu ya, Dok ya? Ini kan juga seram sekali gitu. Nah, ini bagaimana, Dok? Iya.
Iya, jadi ya memang proses infeksi atau peradangan ya, bukan hanya infeksi ya. Proses peradangan ini memang ditandai dengan tubuh melakukan perlawanan istilahnya, dengan melebarnya pembuluh darah itu. Di situ ada antibodi yang menyebabkan apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu bisa dieliminir semacam itu. Cuman kalau memang peradangannya berlebihan akan mengganggu buat kita. Gitu ya. Jadi kalau pelebaran pembuluh darah yang berlebihan, suatu waktu pembuluh darah ini akan pecah. Nah, pembuluh darah yang pecah ini akan menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah itu dan terperangkap di dalam jaringan. Terperangkap di dalam jaringan itulah yang kita lihat semacam seperti ada bercak darah di dalam selaput mata kita. Ya, jadi itu akibat pembuluh darah yang pecah. Bisa juga karena dikucek. Ya, jadi beberapa kasus memang kita nggak sengaja mungkin ya, atau ya memang karena saking gatalnya, atau kita lagi tidur, atau kita lagi beraktivitas, kita nggak sengaja kita kucek, atau lagi tidur ketekan, itu pun bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Kalau sampai pembuluh darah pecah, apakah hanya dengan obat yang diberikan dari baik secara oral maupun yang diteteskan ini sudah cukup, atau memang ada tindakan lain yang perlu dilakukan di rumah sakit, Dok? Baik, idealnya pembuluh darah yang pecah ini suatu ketika akan serap sendiri nih darahnya masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Jadi ya memang tidak ada tindakan khusus untuk itu. Hanya saja mungkin untuk mempercepatnya bisa kita lakukan kompres dingin semacam itu, Mbak. Tapi ya memang dengan kondisi seperti itu kita lebih warning ke pasien itu jangan mengucek-ucek mata ya. Even matanya nggak sakit pun kita nggak disarankan untuk megang-megang atau tangan tuh ke mata tuh enggak ya, apalagi lagi sakit gitu kucek-kucek mata itu enggak berimpact apa-apa. Karena memang konjungtivitis ini gejalanya adalah seperti ada benda asing di dalam mata. Nah, jadi benda asing itu kita pasti akan pengennya tuh raup ya, pengen membuang ada sesuatu, nggak ada pasir. Gitu ya. Padahal sepertinya bukan ada benda asing di sana, hanya saja memang sensasi benda asing karena ada bengkak di dalam konjungtiva kita, di dalam mata kita. Seperti itu, Mbak. Oke, nah Dok, kalau bicara tadi kan ada kompres gitu ya, ini kan kadang-kadang suka bingung kita, kompresnya baiknya air dingin atau air hangat sih? Kondisi apa yang memang disarankan lebih baik dikompres dengan air dingin, dan kondisi mata seperti apa yang lebih baik dikompres dengan air hangat? Oke, ya baik. Jadi kompres dingin dan kompres hangat itu memang tujuannya untuk meredakan gejala yang tidak diinginkan oleh pasien ya, membuat kita tidak nyaman. Dengan kompres dingin ya, itu kita mengharapkan terjadi konstriksi atau pembuluh darahnya menciut. Ya, jadi kalau terjadi perdarahan dengan pembuluh darahnya menciut, itu kita harapkan darah tidak lagi mengocor keluar. Gitu. Nah, kompres hangat itu kita lakukan untuk mengurangi peradangan. Misalnya ada kasus yang matanya bengkak karena infeksi misalnya ya, untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyeri, kita bisa berikan kompres hangat seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini sudah clear ya. Memang dua-duanya bisa dilakukan benar dua-duanya, tapi kasusnya yang berbeda, fungsinya yang berbeda antara kondisi yang berbeda. Betul, kondisinya yang berbeda. Jadi jangan sampai salah. Kadang-kadang masih jadi perdebatan. Bagusnya dingin loh. Iya, bagusnya yang panas loh. Begitu, itu masih bingung kita kadang-kadang, ternyata ini penjelasannya. Dok, bolehkah saat kita kan mungkin ya memang dalam kondisi konjungtivitis gitu ya, tapi kan tetap harus bekerja, ataupun memang kadang-kadang anak-anak masih sekolah daring, misalnya masih sekolah daring atau mengerjakan tugasnya dengan gawai, bolehkah menatap layar gawai ataupun televisi dalam kondisi memang matanya sedang konjungtivitis? Ya, satu lagi faktor resiko ya. Faktor resiko untuk terjadinya konjungtivitis itu adalah mata kering. Ya, jadi mata kering sendiri bisa menyebabkan peradangan di selaput mata. Nah, efek lain dari computer vision syndrome atau kita menatap layar yang terlalu lama, mata kita menjadi kering. Ya, sehingga memang tidak disarankan apabila kita sedang mengalami mata merah untuk menatap layar. Sebaiknya diapain, Dok? Ya diistirahatkan, semacam itu.
Jadi Benar-benar tidak disarankan ya Mbak ya, sebaiknya tidak istirahat. disarankan. Karena kalau kita paksakan, kalau kita paksakan akhirnya obat juga nggak bisa masuk, karena air mata itu salah satu jalan untuk bisa air mata itu membuat obat-obat itu bekerja di dalam mata kita. Jadi memang lingkungan di mata sendiri itu butuh yang kondusif gitu istilahnya, gitu ya Mbak ya, supaya pengobatan kita juga menjadi efektif. Jadi istilahnya perlu boosternya, si hydrate-nya itu ya, alami ini perlu sekali ada. Jadi kalau memang sedang sakit, konjungtivitis, memang disarankan untuk istirahat, jangan dipaksakan untuk bekerja. Mungkin harus izin dulu ya sama bosnya ya, nggak bisa nih dipaksa, nanti malah tambah parah. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas tentang konjungtivitis dan kali ini kita akan memberikan tips. Tapi sebelum tips, kita sepertinya ada penelpon dari pemirsa terkait tema kita kali ini. Kita coba sapa ya. Halo. Iya, halo. Selamat pagi Pak, dengan siapa, di mana? Saya Hari Bu, dari Kebayoran, Jakarta sini. Pak Hari dari Kebayoran. Oke Pak, silakan. Apa keluhannya? Iya, saya dulu pernah mata merah juga ya. Waktu itu mungkin karena waktu lagi saya ngejemur tuh saya ada aktivitas kayak semacam koftan gitu ya, kepala agak tunduk ke bawah gitu. Terus merah matanya, kayak berdarah gitu. Oke, seperti ada bercak darah ya Pak ya? Iya, bercak darah benar. Lalu Pak? Sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Diobatin, ya. Baik. Apa itu gara-gara olahraga begitu, konstan gitu apa? Kenapa ya? Oke, Bapak tadi karena sedang olahraga gitu ya Pak ya? Iya, banyak kegiatan. Waktu siang hari apa? Oke, usia Bapak boleh tahu Pak usianya berapa Pak? Usia saya 73. 73 tahun. Jadi Bapak setelah olahraga, banyak juga kegiatan menunduk, tiba-tiba matanya merah begitu ya Pak ya? Apakah ini karena olahraga dan apakah bisa berulang lagi? Baik, Dok, kira-kira seperti itu. Apakah dokter juga ada yang ingin ditanyakan untuk lebih jelas lagi gejalanya seperti apa? Silakan Dok. Oke ya, jadi sebelum mata merah itu buat Bapak ada keluhan yang lain nggak Pak? Misalnya matanya gatal, nggak ada ya? Darah tinggi ya. Oke, ada darah tinggi ya? Oke. Ada, cuman makan obat juga sih. Baik, hanya satu mata ya Pak ya? Bercak darahnya hanya satu mata ya? Iya, benar. Oke, gitu. Udah cukup. Baik, silakan Dok. Itu maksud saya olahraganya itu berbahaya? Iya, sebentar ya. Kita jelaskan ya. Oke, silakan Dok. Oke ya, jadi pecah pembuluh darah atau yang kita sebut dengan subconjunctival bleeding ya, perdarahan pada selaput mata paling banyak disebabkan karena faktor mekanis. Apa itu? Misalnya trauma tumpul, dipucat, ketekan, seperti itu. Itu yang paling banyak menyebabkan trauma pada konjungtiva yang menyebabkan pecah pada pembuluh darah. Ya, belum ada laporan yang mengatakan bahwa posisi menunduk seperti itu akan menyebabkan pecah pembuluh darah di selaput mata kita. Ya, jadi ya memang saya berkesimpulan tidak ada kaitan langsung antara kegiatan Bapak berolahraga pada siang hari atau jenis olahraganya tersendiri apabila memang tidak menyentuh atau tidak menyebabkan trauma langsung ke mata ya, trauma tumpul terutama ya, atau seperti mengucek atau menekan bola mata yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Seperti itu Mbak. Oke, jadi mungkin saat kondisi tadi berolahraga tanpa sadar kali ya, ada kondisi trauma atau ada kucek mata yang mungkin keras sedikit akhirnya menyebabkan adanya pendarahan. Mungkin seperti itu Pak Hari. Kira-kira menjawabkah pertanyaannya? Baik, semoga ini bisa menjawab dan jika Pak Hari tidak takut lagi ya untuk berolahraga, apalagi ini baik sekali ya untuk Pak Hari di usianya. Oke, kita berikan tips untuk pemirsa di rumah nih Dok. Yang pertama untuk pemirsa di rumah yang memang sedang konjungtivitis atau memang mencegah, sebaiknya sering cuci tangan dan jangan menyentuh mata sering-sering dengan tangan kosong gitu ya. Mungkin kalau harus dibersihkan harus dengan tisu. Bagaimana Dok? Silakan dijelaskan.
Ya, ya. Jadi mengatasi konjungtivitis di rumah ya, yang bisa kita lakukan adalah mencegah penularan. Ya, pertama itu penting ya, mencegah penularan supaya orang yang sehat juga tidak ikut tertular. Memang tidak berbahaya, tapi memang mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Kita mau bekerja, kita mau belajar, pasti akan terganggu. Caranya bagaimana? Caranya dengan sering mencuci tangan ya, membersihkan belekan atau kotoran yang ada di mata ya. Kadang kita takut atau khawatir ya, bisa dibersihkan dengan kapas yang diberikan air hangat sedikit ya. Jadi supaya matanya nggak meraup jadi luka atau lecet ya kelopak matanya, seperti itu. Yang kedua, mencuci tangan ya pasti ya, sebelum dan sesudah mengobati mata itu harus sering kita mencuci tangan ya, harus. Kemudian obat-obatan yang tepat pastinya gitu ya. Jadi pilihlah obat-obat yang tepat. Kalau memang bisa diperiksakan ke dokter, pastikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, semacam itu, Mbak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membersihkan mata ya. Jadi mencegah konjungtivitis ini pertama dari hygiene, Mbak, kebersihan kita, misalnya kosmetika ya. Kemudian kita mungkin kalau laki-laki nggak pakai kosmetik tapi sering bepergian, naik motor atau bekerja di lapangan ya, masuk debu, itu mandi bulu mata tuh harus tetap dibersihkan minimal 2 kali sehari pada saat kita mandi. Jangan lupa tuh bulu mata tetap harus dibersihkan, cuci muka yang proper ya, yang tepat gitu. Semacam itu. Kemudian lensa kontak, memakai lensa kontak juga tidak disarankan untuk orang yang matanya merah ya. Kita nggak tahu mata merahnya karena konjungtivitis atau hal-hal yang lain, tapi memang kalau ada keluhan di mata sebaiknya hindarkan memakai kosmetik, apalagi lensa kontak yang langsung masuk ke dalam mata. Baik. Jadi memang itu dia tips dari dokter ya, agar memang kondisinya lebih reda dan cepat sembuh. Dok, terima kasih banyak dok sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat ya informasinya untuk pemirsa di rumah. Betul. Tetap jaga kesehatan. Semoga dok, bermanfaat. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Baik pemirsa, itu dia apa yang kita bahas hari ini, semoga bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan mata. Mungkin yang sekarang sedang mengalami kondisi yang tidak nyaman di mata, bisa kita praktikan tadi tipsnya agar cepat reda dan cepat sembuh. Saksikan terus Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat dan tayang ulang jam 11 malam. Semoga ini semuanya bisa menjadi teman untuk menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga tersayang. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.